kesadaran bahwasannya memang kita ini harus mandiri secara finansial. Banyak yang terlambat mulai mikir tentang kemandirian. Bagaimana alokasi yang terbatas harus mereka gunakan untuk hal-hal yang memang proper. Dana darurat itu sebenarnya adalah konteks jangka pendek yang sifatnya memang liquid ya. Kalau liquid itu berarti kita butuh hari ini harus ada hari ini. Kira-kira cost allocation kita diantaranya untuk investasi yang dalam hitung-hitungan kita 10 tahun yang akan datang kira-kira ini Pak ya mengenai tadi ada dana darurat dan juga tentang keuangan pribadi. Ya maksudnya ya mungkin cash flow kita yang biasanya kita harian, tapi kebiasaan uang apa sih Pak yang sebaiknya mulai kita bangun di usia 20-an itu? Ya, yang pertama menurut saya kita harus yakini bahwasannya pintu rezeki itu Allah SWT sudah sediakan begitu banyak pintunya. Ya, salah satunya melalui pintu berdagang ya, atau penerjemahan bebasnya kira-kira hari ini kita bisa terjemahkan sebagai bisnis lah kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama, makin dini kita harus punya kesadaran bahwasannya memang kita ini harus mandiri secara finansial. Makin dini kita mandiri makin baik, karena Islam mengajarkan begitu. Rasulullah sejak awal belasan tahun beliau sudah berdagang, artinya beliau sudah berusaha untuk mandiri, bahkan mandiri ya, karena memang sudah ditinggal oleh orang tuanya, gitu ya. Kalau kita lihat juga siro-siro para sahabat juga sudah mandiri. Tapi sekarang rata-rata kan anak-anak ini banyak yang remaja-remaja kita ini banyak yang terlambat mulai mikir tentang kemandirian. Gitu. Kenapa? Ya lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang sebagian orang tua berkeyakinan mereka sudah mapan, orang tua. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu ya. Kamu mikir sekolah aja, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh macam-macam. Akhirnya mereka terlambat mandirinya. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan ya perilaku semacam itu, sah-sah saja. Tapi setidaknya orang tua paling tidak punya fase-fase transisi, atau paling tidak mereka punya upaya untuk, kalau bahasa gampangnya itu menyapi secara pelan-pelan lah. Ya, taruhlah semisal sejak dari dini orang tua itu sudah mulai mengajarkan kepada mereka tentang manajemen keuangan. Contoh, bagaimana uang saku yang biasanya harian dikonversi menjadi pekanan. Itu kan ada unsur-unsur edukasi di sana. Bagaimana dia bisa memanage keuangannya yang terbatas itu menjadi cukup. Ya, dan secara disiplin mereka berkomitmen ketika memang tidak ada satu pengeluaran yang sangat-sangat krusial sekali, cukup nggak cukup, ya itulah kira-kira dana yang harus mereka manage. Itu sedikit banyak akan memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang literasi keuangan, khususnya manajemen keuangan. Mereka sudah terbiasa tuh bagaimana alokasi yang terbatas harus mereka gunakan untuk hal-hal yang memang proper. Gitu. Itu mungkin Mbak Lina. Berarti memang kita sebagai orang tua nih Pak, mungkin calon orang tua ya Genzi ini ya, mungkin udah menjadi orang tua juga, kayaknya manajemen keuangan ini harus masuk di keilmuan parenting yang harus mereka terapkan di anak-anak itu ya. Karena ya saya akui ya Pak ya, ini baik mungkin saya memiliki teman juga yang sama seperti yang Pak Erik bilang tadi. Bahkan yang sudah bekerja gitu ya satu kantor itu masih disupport gitu dana oleh orang tua gitu kan, yang akhirnya merasa mereka itu masih bisa lah gini-gini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menarik sebenarnya Mbak Lina, kalau kita mau melihat besaran nilai pendapatan kita itu relatif ya, ketika dia dikaitkan dengan cukup dan tidak cukup. Satu, memang makna kaya dalam Islam itu kan secara bahasa tuh ghani gitu ya. Ghani itu ya orang yang tidak tergantung sebenarnya kan gitu ya. Artinya kalau selama kita tidak bergantung berarti kita sudah masuk kategori kaya, bukan besaran. Tapi kalau kita paksakan kepada besaran, ya paling enggak mereka yang sudah memenuhi nisab atau haul, kan sebenarnya juga nggak terlalu besar secara nilai nominal ya. Ruangan saya itu sering kedatangan tamu yang curhat tentang kondisi keuangannya. Konsultan juga. Ya, jadi banyak, dan saya tercengang gitu ya. Mereka yang konsultasi di ruangan saya itu, ya itu jadi pelajaran buat saya gitu, bahwasanya pendapatan besar dan kecil itu relatif. Tergantung persepsi kita dalam konteks mensyukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Saya terus terang tuh, kapan hari ada mereka yang gajinya di atas 20 juta satu bulan, tapi kacau balau cash flow-nya. Gitu ya, kacau balau. Kenapa? Karena mismanagement. Ya, ada yang gajinya nggak sampai 10 juta, anaknya sudah 2 atau 3, aman-aman saja kondisi cash flow-nya. Jadi sekali lagi ini sangat bergantung kepada mindset kita, mental kita, ya bagaimana kemampuan kita untuk mengatur keuangan.
gitu. Oh, Ya, oke, pendapatan masya 10 juta tapi kerjaannya kongko-kongko di kafe, Allah. Iya, nggak punya limitasi anggaran dan betul. seterusnya. Itu Oke, oke. kacau. Ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang dana darurat, Ya. juga apa ya, kebiasaan keuangan kita secara personal gitu Pak ya, di usia 20-an. Tapi kalau saya lihat di literasi orang-orang itu, idealnya tuh kita harus memiliki dana darurat 3 sampai 6 kali pengeluaran kita. Ya. Tapi itu juga bisa dilihat dari bagaimana perilaku kita juga gitu ya. Ya, ya. Karena dalam agama kita kan sebenarnya kita tidak boleh risau ya dengan masa depan, tetapi betul. namun kita juga harus memiliki plan gitu ya, bagaimana kita mengoptimalkan kesempatan dan rezeki tentunya yang Allah beri gitu. Ya. Tapi mulai ramai banget nih Pak, kita masuk di iklan baru. Praktisi keuangan tuh banyak membahas tentang perencanaan dana pensiun di usia muda. Tentu ini berbeda ya dengan dana darurat ya. Ya, Ini konteksnya berbeda. Menurut Pak Erik gimana nih? Ya, kalau konteks dana darurat itu kan kebutuhannya lebih kepada kebutuhan jangka pendek sebenarnya ya, dalam kondisi-kondisi force majeure. Ya, itu umumnya memang sebenarnya juga tidak bisa definitif 3 sampai 6 kali, tapi itu kira-kira hitung-hitungan rata-rata lah dari rata-rata konsumsi. Tapi idealnya kita. segitu ya, Betul. Pak ya? Contoh kondisi darurat itu kan kondisi yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Iya, betul. Misal kita punya pekerjaan, kan ada faktor eksternal yang tidak bisa kita drive, semisal tiba-tiba perusahaan kolaps, bangkrut, tiba-tiba kita di PHK, naudzubillah min dzalik semisal, kan pasti ada masa transisi, ada masa jeda di mana kita harus mencari profesi baru. Betul. Ya kan? Nggak mungkin kita dalam masa transisi menunggu profesi Langsung baru gitu 2 ya. bulan, 3 bulan, tiba-tiba langsung gitu ya. Ya, Betul alhamdulillah kalau ternyata sepekan 2 pekan kita udah ketemu pekerjaan yang baru gitu ya. Tapi umumnya rata-rata orang itu memang ketika dia berhenti atau dia PHK dan seterusnya dari satu profesi, ya itu dia akan menemukan profesi berikutnya, hitungannya biasanya 2 sampai 3 bulan. Sehingga di sanalah hitungannya letak idealnya gitu ya. pentingnya dana darurat itu, 3 supaya mesin ini tetap berjalan, Iya, kan begitu betul. kira-kira Kan, ya. soalnya kita kan harus tetap hidup juga gitu. Iya, betul. Kan anak tetap harus sekolah dan seterusnya. Jadi konteksnya dana darurat itu sebenarnya adalah konteks jangka pendek yang sifatnya memang liquid ya. Kalau liquid itu berarti kita butuh hari ini harus ada hari ini, kira-kira begitu. Tapi kalau tadi saya bilang 10% zakat, 30% hutang, 10% itu investasi. Kalau investasi itu biasanya relatif jangka menengah dan jangka panjang. Ya, jangka menengah dan jangka panjang. Bagaimana kita menjadikan 10% yang kita alokasikan untuk investasi itu menjadi daya ungkit kemampuan ekonomi kita di masa yang akan datang. Gitu ya, menjadi daya ungkit. Bukan untuk kita konsumsi, tapi menjadi daya ungkit. Misal kita merencanakan punya kos-kosan dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Bagaimana kita memanage cost allocation kita diantaranya untuk investasi yang dalam hitung-hitungan kita 10 tahun yang akan datang kira-kira kita bisa bikin kos-kosan misal, dan seterusnya. Di mana nanti kos-kosan itu bisa menghasilkan passive income kepada kita dan seterusnya. Atau mungkin kita belikan saham. Tren saham juga menarik, tapi harusnya saham syariah ya. Bukan semua saham ya, karena yang paling penting di antara sebagian segmen pembicaraan kita ini, yang pertama adalah bagaimana kita memastikan bahwasanya pendapatan kita ini pendapatan yang halal. Iya, betul. Ya, itu yang sangat penting sekali. Halal cara mencarinya, halal mengkonsumsinya dan seterusnya. Jadi itu kira-kira Mbak Lina memang. Tadi nih Pak, udah saya singgung ya tadi ya. Banyak praktisi keuangan tuh yang mulai membahas tentang perencanaan dana pensiun di usia muda. Ini lagi kayak baru lagi ya Pak. Kita aja yang usia 20-an dana tabungan atau dana darurat gak memiliki, ini ada lagi nih tentang literasi bahwa perencanaan dana pensiun di usia muda. Ini gimana menurut Pak Erik? Ya sangat mungkin sebenarnya, tapi lagi-lagi ini sangat personal ya, artinya tidak bisa digeneralisir ya, betul. tergantung pada bagaimana kondisi financial check up kita tadi. Ada profesi-profesi tertentu memang Mbak Lina yang disparitas atau selisih antara potensi pendapatan bulanan dia dengan konsumsi rata-ratanya itu dia masih bisa agak longgar savingnya, ya dia bisa alokasikan persentase lebih besar untuk investasi jangka panjang semisal. Karena sebagian di antara mereka punya target pensiun di usia berapa misalnya. Banyak sih sekarang yang mulai menerapkan itu. Ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil ketika memang sejak dari awal dia bisa memilih instrumen-instrumen investasi yang tepat, yang pada akhirnya nantinya mereka bisa memiliki mesin-mesin financial income mereka, ya, atau dengan bahasa lain passive income. Iya, betul. Bisa kos-kosan, bisa saham, ya, bisa membangun usaha, bisa bikin rental dan seterusnya, begitu ya. Tentu ini dengan perencanaan yang matang ya. Kenapa? Karena
perusahaan-perusahaan sekarang ini kan macam-macam. Ada yang memang sejak dari awal menjanjikan dana pensiun, ada juga yang mereka melanggar, misal nggak punya perencanaan dana pensiun. Ini kan nggak bisa, sangat kondisional ya, tergantung skala usahanya juga dan seterusnya ya. Bagi mereka yang mungkin sudah punya dibantu oleh perusahaan untuk merencanakan dana pensiunnya, mungkin relatif lebih aman, ya, gitu, tapi relatif lebih aman, betul. karena memang sejak dari awal mereka sudah disisihkan sebagai ya, dana pensiun dari salary-nya ya, dari salary-nya sebagai dana pensiun yang nantinya ketika mereka pensiun itu biasanya pilihannya ada dua, bisa yang benefit bulanan didapatkannya sebagaimana pensiun para pegawai negeri itu kan secara umum sebenarnya dana pensiun tapi didistribusi ke dalam bulanan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu ada juga yang sekaligus, Mbak. Jadi dana pensiunannya itu nilainya sekian begitu. Jadi ketika mereka pensiun seperti terima uang kaget karena nilainya material sekali. Nah ini kalau mismanagement juga bahaya, apalagi tidak punya persiapan atau pemahaman literasi finansial yang baik. Inilah biasanya yang jadi titik kritis. Lari ke investasi bodong, lari ke bisnis-bisnis yang secara resiko sangat high risk, ya, yang kita nggak punya ilmunya di sana. Ya ini juga yang menjadi kekhawatiran kita Pak ya, usia 20-an ini. Kenapa? Karena kita sudah banyak menerima informasi ya di sosial media bahwa kita harus punya inilah, punya tabungan ini, punya investasi ini, nanti mau pensiun mungkin di usia ini. Bagi kebanyakan profesi lah bagi kita di usia 20-an itu kebanyakan kan di dunia kreatif juga ya. Ini kebanyakan ya. Dan itu menjadikan sebuah profesi yang bisa menjadikan income lebih buat mereka gitu kan. Nah, tapi dengan adanya distrak dan informasi tadi yang membuat tadi Pak kayak akhirnya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang finansial tadi, yang akhirnya tadi investasi bodong dan lain sebagainya. Karena yang penting saya kayak merasa sudah memiliki investasi di sini dan lain sebagainya, tapi tidak mengetahui bahwa ini tuh ternyata risikonya tinggi. Itu banyak banget yang terjadi di teman-teman Gen Z itu, banyak banget di situ. Jadi itulah pentingnya kita punya filter atau punya alarm yang sensitif terhadap sesuatu yang di luar common sense kalau bahasa saya ya. Sebenarnya tidak terlalu butuh ilmu yang rumit-rumit untuk melakukan, nggak harus akuntansi lah gitu ya, untuk melakukan analisa terhadap kewajaran sebuah investasi. Ya. Rumusnya sederhana, kalau menurut saya, kalau mau diringkas tuh satu, kalau dia menjanjikan sesuatu yang sangat bombastis, tidak masuk akal, sudah hampir pasti itu bermasalah investasi itu. Misal sebulan menjanjikan 2 kali lipat gitu ya. Tapi masalahnya kan kita greedy ya. Kita seneng yang begitu-begitu tuh. Iya kan? 2 bulan 3 kali lipat gitu. Mana ada bisnis gitu ya yang bisa muter duitnya sebulan 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan cara mengabsorb modal dari kita lalu sepenuhnya diberikan kepada kita. Itu kan jadi problem kalau menurut saya ya. Tapi masalahnya kita nggak punya common sense untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita nalar secara sederhana. Logis nggak sih ini? Ya, betul. Gitu ya. Logis nggak sih gitu. Secara umum banyak para analis investasi mengatakan pokoknya kalau ada sebuah bisnis yang menjanjikan return kira-kira di atas 20% per tahun itu sudah warning lah, kira-kira begitu. Sudah perlu merah udah merah itu ya. Bukan berarti sepenuhnya kita nggak percaya, tapi itu setidaknya warning untuk kita lebih melek lah gitu ya. Lebih melek secara keilmuan itu ada satu hal yang perlu kita analisa gitu. Kira-kira tapi begitu. Satu lagi Pak, kita di umur 20-an gitu ya. Kayaknya kita itu harus banyak juga investasi di bidang pendidikan atau mungkin keterampilan pengembangan diri gitu kayaknya Pak ya. Kayaknya maksudnya kita juga harus memiliki porsi banyak juga di situ gitu loh, secara keterampilan gitu loh. Ya. Sekarang banyak yang membahasakannya investasi leher ke atas ya. Ya betul. Ada leher ke bawah, ada leher ke atas. Itu kayak cocok ya, maksudnya di usia 20-an gitu. Kadang kan kita gini, ada nih beberapa case yang di usia 20-an ya udah dia merasa sudah oke dengan karirnya gitu ya, tanpa maksudnya ingin mengembangkan lebih mungkin di bidang lain atau mungkin di bidang yang sudah digeluti itu, tapi tidak menambah itu tadi investasi leher ke atas. Tapi kan kayaknya itu juga nggak bagus juga nggak sih Pak? Ya kita ini kan memang salah satu karakter yang dituntut oleh agama kita itu kan menjadi profil pembelajar ya. Profil pembelajar itu ya bagaimana kita meyakini bahwasanya aktivitas belajar itu ya
long life gitu ya. Permasalahannya pilihannya apakah formil atau non formil itu betul. pilihan saja. Selama yang penting kita punya semangat belajar ya. Betul. Saya sepakat memang justru fase-fase prakerja khususnya itu fase-fase di mana memang kita harus fokus kepada aspek pendidikan. Ya tentu kita tidak membatasi makna pendidikan ini sebagai sebuah pendidikan formal saja. Ada banyak cara sekarang untuk belajar ya. Tetapi investasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena fase-fase itulah yang menjadi fase keemasan kita untuk kita bisa scale up kompetensi kita. Akan beda Mbak. Saya yang usianya udah 40-an begini nih ya. Jadi ketahuan ya. Belajar itu enggak secepat mereka yang di usia 20-an. Ya, tapi dulu Pak Erik di usia 20-an tentunya juga kan Pak. Ya, survive-nya secara itu. Betul, senang belajar lah gitu ya, senang belajar. Saya kuliah itu pada saat itu ya, SPP saya 600.000, ya SPP saya 600.000, itu saya mengalokasikan untuk beli buku setiap bulan kira-kira anggaran saya sekitar 200.000. Artinya kira-kira sekitar sepertiga dari SPP 1 semester saya per bulan loh itu. Ya, artinya kalau sekarang UKT 10 juta bisa jadi 5 jutaan berarti kan kalau dikonversi uang sekarang ya. Walaupun kenaikan harga buku enggak sefantastis kenaikan UKT, tapi setidaknya memberikan gambaran bahwasanya saya dulu secara pribadi memilih memang untuk banyak membaca gitu ya, banyak membaca. Nah, sekarang kan pilihannya banyak ya. Sekarang buku online banyak dan podcast seterusnya. Juga ini salah satunya media sarana juga untuk membaca. Saya juga optimis sih. Saya lihat generasi muda ini, para Gen Z ini, sebagiannya, sayangnya memang tidak merata. Sebagiannya literasi finansial mereka cukup baik. Ya, sekarang ini banyak komunitas-komunitas investasi yang positif, Mbak. Misal sekarang komunitas saham syariah anak-anak muda itu banyak sekarang. Gitu ya, mereka bicara, mengadakan diskusi-diskusi mengenai analisis analisis fundamental saham, begitu-begitu sekarang makin banyak gitu ya. Artinya itu menunjukkan bahwasanya semangat mereka untuk mempelajari aspek manajemen keuangan itu meningkat secara umum. Cuman memang ada disparitas yang agak lebar antara mereka yang tertarik untuk belajar hal-hal baru semacam itu dengan yang nggak tertarik, sehingga akhirnya rata-ratanya menjadi tetap rendah gitu secara umum gitu ya. Disparitasnya agak jauh. Gitu. Tapi tak lepas dari itu Pak ya, berarti memang penting juga kita memulai investasi ya di sedini mungkin ya, investasi entah itu investasi leher ke atas atau investasi secara keuangan, agar supaya hasil kerja keras kita tentunya juga kita bisa nikmati lagi gitu loh Pak. Betul. Di masa yang akan datang gitu. Jadi saya kasih contoh agak unik ya Mbak Lina ya. Misal nih ada satu informasi yang kemarin saya baca, setelah saya pikir-pikir benar juga ya. Misal nih, salah satu instrumen hedging pendapatan kita, lindung nilai dari pendapatan kita tuh diantaranya kan emas ya. Ini contoh saja, emas tuh hal yang menarik. Tadi sebelum kita mulai podcast kita ngomongin emas gitu ya. Saya tercengang ketika melihat sebuah fakta di mana kalau tahun 93 dulu motor yang umum dibeli oleh orang pada saat itu kira-kira kalau sekarang mereknya mungkin sebut saja Honda apa gitu ya. Misal itu pada saat itu harga satu motor baru itu kurang lebih sekitar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ya. Harga satu motor ya 4 juta rupiah. Yang kalau pada saat itu kita memilih untuk tidak ekstrimnya ya, semisal tidak memilih beli motor, kita naik sepeda ontel misal, dan uang yang kita alokasikan untuk beli motor itu kita belikan emas, maka emas itu kalau kita jual hari ini nilainya kira-kira mendekati 300 juta. Iya. Gitu ya. Iya. Pertanyaannya 300 juta ya, kalau hari ini bisa dapat berapa motor gitu kan? Waduh. Gitu kira-kira ya. Artinya apa? Bukan saya melarang untuk membeli motor baru dalam tanda kutip. Kalau memang kita mampu nggak ada masalah gitu. Masalahnya sekarang kita banyak yang memaksakan beli motor yang tidak sesuai dengan profil kita. Misal sekarang why not sih mahasiswa motornya nggak harus baru, belilah merek-merek yang umum, semisal tahun-tahun 2010 mungkin sekarang 6 juta 7 juta udah dapat. Betul. Yang kalau mereka beli baru mungkin sekarang 25 juta. Ya, betul. Fungsi sama ya kan? Gitu. Ya beda tongkrongan dikit aja lah. Tapi kalau kita bisa bersih dan seterusnya kan oke gitu ya. Sebagiannya kita gunakan untuk investasi di masa yang akan datang. Kita belikan emas, kita belikan instrumen investasi lain, ada banyak Mbak, ada reksadana gitu ya. Iya, mungkin pemikiran-pemikiran inilah Pak yang tentunya kayaknya memang
harus menjadi asupan kita tiap hari Ya. gitu ya, sebagai penyemangat juga. Betul. Oke, ya ini lebih menarik lagi Pak ya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya Oke. tentang investasi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Konsis Multimedia Studio yang telah memfasilitasi untuk podcast kita hari ini. Tapi ini kita bahas tentang financial literacy ya, yang kita akan bahas tentang banyak bagaimana cara memulai untuk mungkin financial check up atau mungkin bagaimana kita menginvestasikan keuangan kita dan lain sebagainya kayak gitu. Yeah. Nah, ini Pak yang paling banyak jadi pertanyaan juga, apa saja sih jenis-jenis investasi yang tersedia dan mana yang cocok untuk pemula? Ini konteksnya bagi mereka yang memasuki usia 20-an, tapi dia belum terlalu bekerja yang lama gitu loh Pak. Ya, Jadi ya. kayak masih benar-benar memulai. Ya. Yang pertama jawabannya sangat relatif ya. Yang kedua kita mengenal satu quote umum dalam dunia investasi bahwasanya high risk high return, low risk low return, kan begitu ya. Makin tinggi resiko, potensi pendapatannya makin besar. Makin rendah resiko, potensi pendapatannya makin kecil. Itu sunatullahnya begitu. Ya. Yang harus dipegang Yang berarti harus Pak. dipegang ya. Terus yang kedua, kita juga harus sesuaikan dengan personal risk profile kita. Jadi kita ini sebenarnya masing-masing itu punya preferensi resiko beda-beda. Ada yang kita itu risk taker, ada yang main aman secara personal ya. Betul. Jadi kalau kita memang enggak termasuk orang-orang yang risk taker, ya jangan sesekali masuk ke dunia investasi yang high risk, jantungan kita, kira-kira begitu ya. Jadi guidance yang pertama, pastikan instrumen investasi yang kita pilih instrumen investasi yang halal, gitu ya. Tentu ini perlu bab khusus kalau mau bicara tentang bab investasi halal. Tapi secara umum gampangannya adalah ya investasi-investasi yang memang opini DPS menyatakan itu sebagai sebuah investasi halal. Singkatnya itu saja, nggak usah didebat panjang-panjang. Pokoknya kalau Dewan Syariah Nasional MUI mengatakan itu sebagai sebuah investasi yang halal, clear, kita percaya saja. Kita kan sebagai orang yang memaklumi itu, gitu ya. Nah, yang kedua, Mbak Lina, secara umum jenis-jenis investasi itu mungkin kalau sederhananya kita kelompokkan kepada dua besaran. Yang pertama, investasi di sektor keuangan, yang kedua investasi di sektor non keuangan. Oke, gimana itu Pak? Kalau investasi di sektor keuangan, maka kita menginvestasikan dana kita di lembaga-lembaga keuangan. Contoh perbankan, gitu ya, atau keuangan dan derivasinya, bisa di saham dan seterusnya, ya. Tapi kalau di sektor non keuangan banyak pilihannya. Contohnya berbagi hasil dengan bisnis teman kita, dengan bisnis kawan kita, kita modali dan seterusnya. Tapi tentu sekali lagi sudah terlalu banyak korban investasi hanya gara-gara pertemanan. Betul banget. Jadi tetap menurut saya kita tetap harus profesional dalam rangka men-screening pilihan-pilihan investasi kita. Yang paling aman, yang pertama kali menurut saya adalah bagi pemula dan bagi yang belajaran itu di instrumen investasi keuangan. Keuangan ya Pak ya. Itu aman. Kenapa disebut aman? Karena dia diproteksi dengan penjaminan-penjaminan ya yang memproteksi resiko kita. Contoh, yang paling konservatif sekali itu deposito di perbankan syariah. Deposito di perbankan syariah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS, di mana ketika terjadi resiko apapun selama nilai simpanan kita tidak melebihi 2 miliar, maka nilai investasi kita sampai dengan 2 miliar itu dijamin oleh negara, oleh LPS tadi, lembaga penjamin simpanan ya. Atau kalau kita mau upgrade sedikit, sekarang ada yang dikenal dengan yang namanya sukuk syariah. Sukuk itu sebenarnya obligasi, dia surat hutang gitu ya, yang berakad syariah sebagai underlying dari pembangunan infrastruktur negara dan seterusnya. Itu lebih bagus secara return ya kan. Resikonya juga relatif sangat-sangat rendah karena dia underlyingnya adalah APBN. Betul. Gitu ya. Nah, itu salah satu alternatifnya. Bisa juga kalau semisal kita mau taruh di koperasi-koperasi syariah gitu ya. Secara umum koperasi syariah itu returnnya lebih tinggi daripada bank syariah. Itu umum. Kenapa? Karena memang
koperasi syariah itu menyalurkan pembiayaannya kepada jenis-jenis bisnis yang profil resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan. Sehingga wajar ketika koperasi-koperasi itu termasuk koperasi syariah di dalamnya mendapatkan return lebih besar daripada bank syariah. Kenapa? Karena resiko bisnisnya lebih tinggi. Gitu ya, resiko bisnisnya lebih tinggi. Itu sebagai sesuatu yang wajar. Bisa juga di BBRS ada bank pembiayaan syariah ya. Itu juga returnnya secara umum di atas return dari deposito bank syariah. Jadi ada suku tadi ya, terus ada deposito, dan ini salah satu jenis investasi yang sifatnya liquid. Ya, makna liquid itu apa? Makna liquid itu ketika kita butuh sewaktu-waktu, dia bisa langsung gitu ya, konversi Pak, ya, menjadi cash money ya gitu. Termasuk juga diantaranya emas. Ya, emas itu juga salah satu investasi yang low risk ya. Low risk. Memang emas ini secara umum dia harganya naik turun ya, fluktuasi dia. Kalau istilah di dunia peremasan itu namanya volatility, volatile gitu ya, naik turun. Tapi resultan secara umumnya dia akan naik turun kalau satuan kita hari. Beli Senin, Selasa dilihat loh kok harganya turun hari Selasa, capek kita. Kalau emas tuh paling enggak menurut saya minimal 1 tahun. 1 tahun ya, Pak ya? Minimal 1 tahun. Ya walaupun juga enggak menjamin 1 tahun tuh secara umum naik. Tapi dia ada momen-momen tertentu di mana harganya tuh rally biasanya gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau emas tuh sesuatu yang sifatnya mungkin jangka menengah, 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Emas itu cocok gitu ya. Kenapa orang tua kita itu mereka itu enggak terlalu paham tentang manajemen keuangan, tapi mereka bisa survive secara keuangan karena selama ini sebenarnya mereka baik manajemen keuangannya. Kenapa? Mereka enggak pernah melek tentang ilmu literasi keuangan, tapi selalu mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk beli emas. Gitu ya, beli emas. Perilaku masyarakat desa tuh, mereka enggak pernah mikir tuh emas tuh bakal naik. Iya betul sih, Pak. Berapa persen setahun dan seterusnya. Mungkin mereka enggak aware dengan begituan. Tiba-tiba suatu saat ketika anaknya mau menikah, satu-satunya harta yang dia miliki yang liquid emas, dan ternyata emas itu cukup untuk membiayai pernikahan anaknya. Gitu ya. Itu menurut saya satu strata pemahaman finansial yang luar biasa. Yang jangan-jangan para Gen Z sekarang nggak memikirkan itu. Betul sekali gitu. sih, Pak. Kalau sekarang mungkin lebih ke ganti handphone. Ada yang terbaru ganti, ya, terbaru ganti gitu. Betul, FOMO ya.